Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Baik, kita lanjutkan ngobrol-ngobrol dengan anak-anak berprestasi yang dalam usia mereka yang masih muda sudah memberikan kontribusi untuk negeri tercinta ini. Berikutnya ada Tanaya Sinduganari. Panggilannya? Tanaya. Tanaya. Tanaya, kamu aslinya dari mana? Aku sama kayak Torres, aku dari Bantul, dari Jogja. Wah, jadi ada dua anak Bantul. Betul, ini kita bertemu secara tidak sengaja. Tidak sengaja, ternyata asalnya sama. Berarti hebat ya Bantul ini ya? Iya. Tapi sekarang kamu domisilinya di mana? Aku masih di Bantul. Masih sama. di Bantul. Sekarang umur berapa kalau boleh tahu? Tahun ini 15 tahun. 15 tahun. Sudah kelas berapa? 1 SMA. 1 SMA. Tanaya, beberapa waktu yang lalu kan Bu Bintang itu datang ke Banyumas. Betul. Nah, terus kami diskusi lah. Waktu itu karena ada ribut-ribut atau berita-berita mengenai anak yang berkonflik dengan hukum. Terus kata Bu Bintang, yuk kita ajak teman-teman di Banyumas dan dari Jawa Tengah, bahkan dari Jakarta datang untuk diskusi. Ya. Nah, diskusinya kebetulan di rumahnya Om Andi, Wah. ya, di Desa Langgong Sari, di Purwokerto. Nah, waktu ngobrol-ngobrol gitu, tahu-tahu ada satu anak yang berdiri dan bertanya dan menyampaikan pandangan. Baru Om Andi tahu di situ ada namanya Forum Anak. Nah, di situ dia mewakili Forum Anak Banyumas. Tapi ternyata ada anak provinsi dan nasional ya. Betul. Terus kamu sekarang apa sebagai apa di Forum Anak ya? Ya, aku bergabung di beberapa tingkatan Forum Anak. Di Forum Anak Kabupaten Bantul, aku menjadi wakil ketua 1. Lalu di Forum Anak Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, aku jadi ketua umum. Dan di Forum Anak Nasional, aku jadi anggota di unit jaringan namanya. Unit jaringan itu apa tugasnya? Jadi kayak apa ya, kita menyebutnya mungkin mirip-mirip kayak humas. Jadi kita menjangkau teman-teman yang di provinsi. Oke, jaringan ya. Namanya emang unik-unik. Unik-unik. Nah, mungkin nggak banyak orang yang tahu apa itu Forum Anak ini ya. Oke, jadi Forum Anak ini adalah organisasi yang dibentuk sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menjangkau partisipasi anak di daerah tersebut. Makanya dibikin berjenjang dari mulai kelurahan, terus kecamatan, naik lagi kabupaten kota, lalu naik lagi ke provinsi dan ke nasional. Harapannya apa? Supaya teman-teman yang ada di daerah tersebut bisa lebih didengar lagi suaranya dan disampaikan ke pemangku kebijakan. Mungkin ada kalau di kelurahan mungkin Pak Lurahnya atau Bu Lurahnya, kalau di nasional berarti ke presidennya atau ke kementerian-kementeriannya. Begitu. Oke. Jadi apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Forum Anak ini? Ya memang supaya suaranya didengar ya. Betul. Tapi biasanya apa yang diperjuangkan? Apa yang diperjuangkan? Jadi sebenarnya kita sedang memperjuangkan hak-hak kita sebagai anak Indonesia gitu kan. Kita punya hak yang banyak sekali yang harapannya itu bisa diwujudkan sama para orang dewasa di sekitar kita lewat menyampaikan itu ke pemerintahan. Nah, apa yang sedang kita perjuangkan ini bukan cuma buat kita yang ada di Forum Anak, tapi juga teman-teman yang ada di daerah itu. Makanya Forum Anak dipilih supaya teman-teman yang masuk ke dalam pengurus Forum Anak ini bisa menyampaikan aspirasi teman-teman mungkin di sekitarnya, tetangganya, atau teman sekolahnya, siapapun itu. Baik, nanti kamu ceritain ya, apa saja hak anak yang lalai atau abai diperhatikan oleh orang-orang dewasa biasanya. Kamu anak-anak diam, tunggu dulu nanti kalau kamu dewasa baru didengar. Padahal anak-anak punya hak untuk didengar, anak-anak punya hak dalam perlindungan dan lain-lain. Nah, nanti ceritakan ya. Tapi sekarang kita simak dulu tayangan berikut ini. Jadi sebenarnya sebagai anak-anak itu yang perlu ditanamkan adalah ketika dia ada di usia dini. Jadi kayak Nara ini lagi harus banget ditanamkan bahwa kamu tuh harus jadi anak yang baik. Anak yang baik dalam artian anak yang bisa menjadi best version of you. Jadi yang bisa menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Tanaya Sinduganari, anak berusia 15 tahun yang kini duduk di bangku kelas 1 SMA ini aktif menjadi pengurus Forum Anak Nasional dan Forum Anak Daerah Yogyakarta. Forum Anak dibentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai upaya menjembatani kepentingan anak-anak dan pemerintah.
Forum Anak merupakan wadah pemenuhan hak partisipasi anak dalam menyuarakan aspirasinya, sehingga diharapkan hak anak dapat tersuarakan dan didengar untuk menjadi pertimbangan para stakeholder dalam membuat kebijakan dan program pembangunan ke depannya. Tanaya aktif menyuarakan masalah anak di bidang pendidikan, hukum, kasus kekerasan anak, pemberdayaan perempuan, dan permasalahan sosial lainnya. Bahkan Tanaya juga sering menjadi pembicara baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satunya Asia Regional by United Nations dan Forum Amplifying the Voice of Children in South Africa and Indonesia. Forum Anak Bantul, totalitas, cerdas, merdeka. Merdeka. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita sapa dulu Torres. Bagaimana hasil karyamu? Sebentar lagi Om. Oke, berapa hari lagi baru selesai? Coba kasih lihat ke penonton dulu dong. Oh ini ya. Jadi tadi temanya apa tadi? Jogjaku. Jogjaku. Oke, jadi ini kalau kamu gambar itu udah ada di imajinasi dulu ya, apa yang kamu mau gambar gitu ya? Iya. Oke, jadi lanjutkan, nanti kita lihat hasil akhirnya ya, Iya. Torres ya. Nah, ini kan ada konvensi hak anak ya. Betul. Orang dewasa ini, tadi Om Andi juga lagi mengkritisi, Om Andi juga sering nggak paham mengenai hak anak. Nah, boleh jelaskan sedikit, apa saja hak anak yang sering diabaikan oleh orang dewasa di Indonesia? Oke, mungkin aku boleh cerita dulu tentang konvensi hak anak ya, 5 Iya. klasternya. Iya. Nah, jadi konvensi hak anak itu sebenarnya ada banyak sekali, Om, ada 50 lebih. Tapi ada hak-hak dasarnya yang kemudian disusun menjadi 5 klaster. Makanya kita sering bahas namanya 5 klaster hak anak kalau di Forum Anak. Yang pertama ada hak sipil dan kebebasan. Apa itu? Hak sipil itu yang mengatur tentang identitas kita. Aku sebagai anak Indonesia, namaku siapa, aku lahir di mana, mungkin kartu identitas anak atau akta kelahiran. Lalu yang kedua, ada lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Itu identik dengan perkawinan usia anak, lalu juga bagaimana peran anak dalam keluarga, lalu anak-anak yang mungkin diadopsi, secara sah hukum bagaimana. Lalu yang ketiga, ada kesehatan dasar dan kesejahteraan, yang jelas mengatur tentang kesehatan anak secara fisik, mental, semuanya. Lalu yang keempat ada pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Ada pendidikannya, lalu bagaimana ketika waktu luang tuh anak harus ngapain gitu supaya nggak ngelakuin kegiatan-kegiatan yang negatif. Lalu juga tentang kegiatan budaya. Lalu yang terakhir ini yang unik adalah tentang perlindungan khusus. Perlindungan khusus ini tentang keterlibatan anak-anak di mungkin teman-teman dari golongan rentan. Apa itu? Siapa itu? Ada teman-teman mungkin Om Andi familiar dengan LPKA. Lembaga pemasyarakatan khusus anak atau rehabilitasi ya khusus untuk anak-anak, biasanya itu ada di setiap daerah dan kita melibatkan teman-teman di situ. Terus juga teman-teman korban eksploitasi, korban kekerasan seksual itu juga kita rangkul di situ. Jadi ada panjang sekali Om. Dan apa yang sering diabaikan? Sebenarnya banyak sih Om ya. Hampir semua Kalau di list diabaikan di kayaknya negeri bisa ini. sampai panjang banget berapa meter mungkin ya. Cuman kemarin aku sempat cari data nih dari ayah bunda. Kita panggilnya ayah bunda kalau di Iya. Kementerian PPA. Ada 2 hal yang menurutku banyak sekali diabaikan. Yang pertama adalah tentang keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan. Contohnya? Contohnya mungkin sesimpel di dalam keluarga dulu deh Om. Kita mulai dari dalam keluarga. Mungkin misalnya Om Andi sering sama keluarganya mau makan malam nih. Kita makan malam apa? Itu kan menanyakan kepada anaknya, kamu pengen makan apa? Itu juga bentuk keterlibatan. Nah, kalau di forum yang besar, dalam hal ini kita membicarakan tentang pemerintahan mungkin ya. Ketika pemerintah itu mau bikin kebijakan Yang untuk berkaitan anak-anak, anak-anak. iya, masa Suara pemerintah anak tidak didengar. betul itu dia Om, masa nggak didengerin. Jadi itu problemnya, itu yang sering diabaikan. Makanya ada forum anak di situ supaya bisa jadi jembatannya lah ya. Lalu yang kedua adalah tentang menurunnya kepercayaan anak-anak terhadap orang dewasa, bahkan orang-orang di sekelilingnya karena banyaknya kasus kekerasan, mungkin kekerasan seksual atau fisik yang dilakukan bahkan sama keluarganya sendiri. Itu miris sekali dan itu bikin anak-anak udahlah hilang kepercayaan pada siapapun. Itu miris sekali. Itu yang sering terjadi ya. Betul. Tapi kadang-kadang suka aja sih teman-teman aku suka gini, kamu tuh ngapain sih di forum anak? Emang kalau kamu di sini terus dampaknya apa buat kita? Emang kita dapat apa kalau kamu join forum anak?
Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.